Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita pada hari ini dimulai, lebih baiknya saya absen dulu ya. Yang pertama Syafrin, Hadir. kedua Hanifah, yang ketiga Yahdi. Mana dia? Oh ya. Nah, mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai ketentuan sholat Jumat. Ini pembelajaran fikih bab 2, yaitu tentang ketentuan sholat Jumat. Yang pertama saya akan menjelaskan sedikit pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat dikerjakan pada waktu duhur dan dilakukan setelah 2 khutbah. Sholat Jumat hukumnya wajib kecuali 4 golongan. Yang pertama, hamba sahaya, perempuan, anak-anak yang belum balik, dan orang yang sedang sakit. Selanjutnya saya akan membahas mengenai syarat wajib sholat Jumat. Di sini syarat wajib sholat Jumat itu ada 6. Yang pertama, harus orang muslim. Yang kedua, balik. Dan yang ketiga, berakal. Yang keempat, laki-laki, karena orang perempuan tidak boleh sholat Jumat. Dan yang kelima, orang yang menetap di suatu tempat, semisal desa Sungai Malaya. Nah, orang desa Sungai Malaya itulah yang harus wajib sholat Jumat di desanya, salah satunya. Dan yang terakhir, orang yang tidak ada udzur. Kalau memang semisal orang desa Sungai Malaya tadi, contohnya desa orang Sungai Malaya tadi ada udzur dikarenakan sakit, itu tidak wajib sholat Jumat. Dan bepergian yang melebihi dari 93 km itu tidak wajib sholat Jumat di desanya tersebut. Kemudian syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat itu ada 4. Yang pertama, diadakan dalam satu tempat. Yang dimaksud diadakan dalam satu tempat itu satu masjid. Masjid bukan musola ya, karena kalau musola itu belum bisa digunakan untuk sholat Jumat. Dan yang kedua, dikerjakan secara berjamaah. Nah, sholat Jumat ini dengan paling sedikit 40 orang yang sudah balik. Dan yang ketiga, dikerjakan pada waktu zuhur. Nah, pada waktu zuhur ini tidak semuanya waktu zuhur, karena sholat Jumat hanya bisa dilakukan pada hari Jumat. Dan yang terakhir, dilaksanakan setelah 2 khutbah. Apakah dari adik-adik ada yang belum paham atau sudah paham semua? Kalau tidak ada, biar saya ulangi kembali apa yang saya jelaskan barusan. Oh, siap. Kalau udah, saya lanjut. Kalau sudah paham semua, selanjutnya saya akan membahas ketentuan khutbah Jumat. Yang pertama, rukun khutbah Jumat. Rukun khutbah Jumat yang pertama itu rukun khutbah Jumat ada 6 rukun. Pertama, mengucapkan alhamdulillah. Dan yang kedua, membaca 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, sholawat Nabi. Dan yang keempat, ceramah atau memberikan tausiah agama dan lain sebagainya. Dan yang kelima, tidak lupa juga rukun khutbah Jumat itu membaca ayat Al-Quran. Karena kalau tidak ada membaca ayat Al-Quran, walaupun hanya 1 ayat, itu tidak. Selanjutnya, dan yang terakhir, doa
muslim. Dimengerti? Nah, saya akan menjelaskan syarat khutbah Jumat. Yang pertama, syarat khutbah Jumat di sini ada 7 syarat sebagai orang yang ingin menjadi khutbah. Yang pertama, dilaksanakan pada waktu zuhur. Karena tadi sudah dijelaskan juga kalau khutbahnya itu sholat Jumat itu pada waktu zuhur. Selanjutnya, berdiri jika mampu. Jadi orang khutbah itu diutamakan berdiri. Dan yang ketiga, suaranya harus keras, lantang supaya bisa didengar oleh jemaah yang lainnya. Sedangkan khotib harus duduk dan menutup aurat berurutan antara dua khutbah tersebut. Dan yang terakhir saya akan membahas mengenai syarat khotib Jumat. Syarat khotib Jumat itu terdiri dari 6 syarat juga. Yang pertama, berpenampilan baik. Seorang khotib juga tidak sembarangan menjadi khotib. Harus berpenampilan baik. Masa cuma pakai kaos mau jadi khotib, kurang pantas dilihat juga. Yang selanjutnya, mengetahui syarat-syarat khotib dan khutbah. Dan yang ketiga, suaranya juga harus fasih dan lantang. Selain itu, seorang khotib juga harus orang muslim. Kalau bukan orang muslim itu tidak diperbolehkan, karena sholat Jumat ini hanya khusus untuk orang muslim. Dan selain itu, seorang khotib juga harus suci dari hadas kecil dan hadas besar, baik dari segi pakaian dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, seorang khotib juga harus mempunyai akhlak yang baik terhadap lingkungannya, masyarakatnya dan lain sebagainya. Mungkin hanya ini sih yang dapat saya sampaikan terlebih dahulu. Mungkin selebihnya tanya jawab aja kalau memang ada yang mau ditanyakan. Nanti kita sharing-sharing aja, lebih baiknya seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan kepada murid-murid. Tidak ada, Pak. Apakah benar sudah paham semua? Kalau memang sudah paham, tolong dibuka LKS-nya. Itu halaman 72 bagian A dan B, C. Itu dipelajari. Sebisanya kalau bisa diisi, kalau bisa semua nanti nilainya semakin bagus, itu dijadikan PR. Karena barusan kalian ditanya bisa semua, tidak ada yang tidak bisa kayaknya. Jadi saya kasih PR, minggu depan dikumpulkan sebisanya. Usahakan tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu nanti bisa di buku. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.